Shalom teman semua, kembali lagi kita di channel ini untuk membahas berbagai hal sekitar kehidupan kita dan melihat Kristus sebagai pusat di dalamnya. Belakangan ini saya sempat melihat video yang lumayan viral di sosial media, khususnya di aplikasi TikTok. Ya mungkin karena saya orang Kristen kali ya, makanya AI TikTok menampilkan video-video itu. Agar lebih jelas, coba kita lihat video berikut. Video ini mungkin untuk beberapa orang kelihatan lucu, keren, atau ya macam-macam respon yang ada. Tapi buat saya sih aneh sekali, karena konten kreator dari video tersebut seperti mau menunjukkan kalau sekarang ini pola hidup seperti itu adalah hal yang lumrah. Nah, saya mau ajak teman-teman semua buat bahas secara singkat mengenai hal ini. Jadi jangan kemana-mana. Mungkin kalian semua sudah tahu ya kalau dugem itu singkatan dari dunia gemerlap. Ya disebut seperti itu karena ciri umum dari kegiatan dugem itu identik dengan diskotik yang penuh pesta pora, musik yang buat orang happy dan minuman yang memabukkan. Kalau kita mau flashback sebenarnya budaya dugem itu bermula pada era 80-an. Cuma ya istilah yang dipakai itu clubbing. Ya sama saja sih intinya mau disebut dugem atau clubbing. Jadi pada masa itu musik techno itu lagi berkembang sekali atau berkembang dengan pesat. Ya, kita sekarang lebih sering menyebutnya dengan istilah electro music. Perkembangan musik dan fenomena clubbing atau dugem ini kemudian berkembang pesat di berbagai klub, khususnya di Ibiza, Italia, dan di kota London. Nah, dari situ kemudian pengaruhnya berkembang dan dibawa ke seluruh dunia. Kita harus paham bahwa kita memang tidak akan menemukan ayat di dalam Alkitab yang secara implisit menulis larangan jangan dugem. Sampai Tuhan Yesus datang juga ya kita tidak akan menemukannya. Tapi sebenarnya banyak sekali bagian Alkitab yang menunjukkan bahwa perilaku dugem itu adalah perilaku yang tidak benar dan lebih baik dijauhi oleh kita semua. Misalnya kita semua tahulah bahwa kehidupan dugem itu tidak bisa lepas dari minuman beralkohol, narkoba, dan juga seks bebas. Coba deh lihat video berikut ini. Itu bukan kesurupan ya, itu tanda orang yang sedang ada dalam pengaruh ekstasi. Ya teman saya sih pernah cerita kalau konsumsi pil ekstasi itu paling nikmat kalau ada musik yang kencang seperti di diskotik. Teman semua juga bisa lihat pada umumnya penggerebekan narkoba juga biasanya terjadi di tempat seperti itu. Ini belum lagi kita bahas tentang kecelakaan karena mabok dan lain sebagainya. Alkitab sebenarnya sudah jelas melarang kita untuk mabuk atau dikuasai suatu benda yang menghilangkan kesadaran dan bersifat adiktif atau menimbulkan kecanduan. Yang beradab katanya. Kata siapa? Kata dia tadi. Ya udah, terus gimana? 5 kemanusiaan yang adil dan beradab kan. Di dalam Yesaya pasal 5 ayat 22 dikatakan, celakalah mereka yang menjadi jago minum dan juara dalam mencampur minuman. Selain itu ada juga bagian dalam Amsal 20 ayat 1 yang tertulis, anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut, tidaklah baik orang yang terhuyung-huyung karenanya. Masih banyak lagi sih ayat lain yang mengajarkan supaya kita jangan sampai hilang kesadaran karena sesuatu hal. Sebenarnya sama saja sih dengan narkoba dan lain sebagainya. Meskipun tidak tertulis ya secara eksplisit larangan tentang narkoba itu juga sama saja dengan larangan untuk minum minuman yang beralkohol di dalam Alkitab. Ya memang tidak tercantum kata narkoba di dalam Alkitab, karena pada zaman Alkitab ditulis narkoba itu bukan sesuatu yang secara umum eksis di tengah masyarakat seperti sekarang ini. Menurut saya sih omong kosong sekali ya kalau orang bilang dugem itu hanya menikmati musik saja. Kita tidak usah menutup mata deh. Kehidupan dugem itu tidak bisa lepas dari seks bebas. Kamu mau pakai pakaian seperti apa juga tidak ada masalah dan tidak ada yang melarang apapun yang kita lakukan, selagi tidak mengganggu pengunjung yang lain. Lihat saja salah satu berita tentang perilaku orang yang dugem ini. Alkitab jelas sekali melarang perzinahan. Misalnya saja ayat yang jadi pondasi larangan untuk jangan berzina di dalam Keluaran 20 ayat 14.
Tapi kalau kita mau lebih jelas, sebaiknya kita lihat penjabarannya di dalam Ulangan pasal 22 ayat 22 sampai 30. Kalau di Perjanjian Baru misalnya ada bagian ayat-ayat seperti Markus 5 ayat 27 sampai 29 dan 1 Korintus 6 ayat 15 sampai 18. Ya sudah final lah buat kita semua kalau zina itu tidak benar. Jadi tempat dugem sebaiknya dijauhi. Tuhan tidak marah sih kalau kita hadir atau mengadakan pesta, tapi pesta yang wajar ya. Pesta yang Tuhan tidak mau kita terlibat di dalamnya adalah pesta pora. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Pola hidup hedonisme dan mencari kebahagiaan di luar penebusan Kristus adalah suatu hal yang sia-sia. Mereka seperti mau mencari kebahagiaan untuk mengisi kehampaan dalam hidup mereka. Bukan mendapat kedamaian, namun justru kehampaan itu semakin mengisi hati mereka. Kedamaian sejati bukan ada di dalam hal-hal seperti itu. Kedamaian sejati hanya ada di dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kutinggalkan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saran saya sih lebih bagus menjauhi tempat seperti itu. Tidak perlu membanggakan diri bahwa meskipun kita hidup di dalam dunia gemerlap atau kelabing, namun tetap ke gereja dan mungkin melayani Tuhan. Ya kalau cinta Tuhan, ya cinta Tuhan saja. Jangan dicampur aduk dengan perilaku yang sangat berpotensi merusak karakter kita. Jika kamu diberkati dengan video ini, mari like, share, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendukung channel ini menjangkau lebih banyak jiwa. Shalom.